Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Marilah saya mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan akan menuntun, bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar rahmat, anugerah dan berkat-Mu. Perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga hari ini Tuhan, kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu, dan juga urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, menangkap rema yang daripada-Mu, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Matius 14 ayat 26 sampai 31. Saran saya baca satu perikop ya, saya cuma ambil poinnya di ayat 26 sampai 31. Saya bacakan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jemaat dikasih Tuhan, kisah yang luar biasa. Bagaimana Yesus berjalan di atas air mendapatkan murid-muridnya yang ada dalam perahu. Sehingga murid-muridnya kaget. Ya, ini nggak biasa. Ya, nggak biasa. Kenapa? Kok Yesus bisa berjalan di atas air? Makanya dikiranya itu adalah hantu. Saking takutnya mereka teriak-teriak. Tetapi kemudian Yesus berkata, "Tenang, ini aku." Nah, tetapi tidak sebatas itu saja langsung mereka percaya. Ya, tidak serta-merta murid-murid langsung percaya. Makanya Petrus dengan berani dia berkata, "Kalau itu Engkau Tuhan, Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Sesungguhnya ini dari pernyataan ini mengandung iman yang besar. Kenapa? Dia berkata, "Kalau itu Engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air." Perkataan dan permintaan Petrus ini adalah hal yang supranatural. Naturalnya, alaminya bahwa orang kalau masuk ke air tenggelam, nggak mungkin bisa berjalan di atasnya. Itu naturalnya, itu hukumnya gitu. Ada hukum gravitasi juga di sana ya. Tetapi yang diminta Petrus itu hukum supranatural yang tidak natural. Sehingga ya, kalau betul-betul itu Tuhan, pasti bisa. Dengan pengertian lain, Petrus percaya Yesus itu Tuhan. Kalau itu Yesus Tuhan yang dimaksud atau gurunya, maka aku bisa berjalan di atas air. Dan betul, diizinkan loh, datanglah. Akhirnya Petrus berjalan di atas air. Wah, luar biasa itu. Pengalaman luar biasa, nggak ada murid-murid yang lain yang seperti itu. Ya, lalu kemudian ini masalahnya. Setelah mulai berjalan beberapa langkah di atas air, ada tiupan angin. Lalu dia mulai takut. Ini salah satu hal yang menggoyahkan iman, yang meruntuhkan iman itu adalah kebimbangan, ketakutan. Hati-hati ya. Petrus mulai takut lalu mulai tenggelam. Ini masalah. Baru setelah tenggelam dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Sekalipun tenggelam, dia percaya bahwa itu Tuhan. Karena permasalahannya bukan di Tuhan. Tuhan tidak suruh dia berjalan di atas air dan dia bisa. Tapi karena imanlah yang membuat dia jatuh. Ya, maksudnya iman yang kurang tadi atau goyah sehingga dia tenggelam. Jadi jemaat dikasih Tuhan.
Kalau kita memandang Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, ada kalanya kita akan mengalami berjalan dalam keajaiban atau dalam istilahnya supranatural yang tidak biasa. Jangan heran, ada orang yang sakit biasanya kalau sakit seperti ini bisa berbulan-bulan, sekali saja didoakan dalam nama Yesus jadi sembuh. Nah itu kan supranatural, nggak natural, naturalnya lama. Dokter mengatakan dia harus dirawat sekian lama, harus opnam dulu, tapi bisa saja ketika berdoa tiba-tiba ada jamahan Tuhan, orang jadi sembuh. Orang yang percaya, yang beriman sungguh-sungguh bisa mengalami hal-hal yang demikian. Kalau sudah mengalami, ingat jangan goyah imanmu, teguhlah terus. Ya, sehingga engkau tidak tenggelam seperti Petrus. Ya, walaupun demikian ya Petrus ditegur Tuhan. Ya, seorang yang luar biasa ini Petrus ya. Tapi ketika tenggelam dia akan berseru, "Tuhan, tolonglah." Ya. Jadi, lalu apa yang terjadi? Yesus menegur, "Hai, orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang?" Hati-hati, kebimbangan, ketidakpercayaan atau kurang percaya itu bisa meruntuhkan iman. Dan akhirnya apa? Orang tidak lagi mengalami hal yang supranatural. Jemaat dikasih Tuhan, semua orang ingin mengalami hal yang ajaib. Dan keajaiban terjadi karena perkenanan Tuhan. Nah, tetapi Tuhan seringkali berkenan melakukan keajaiban karena ada iman. Ketika Petrus berkata bahwa kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Tuhan Yesus melihat ada iman yang besar dari diri Petrus. Walaupun sekali lagi iman juga bisa goncang, bisa goyah yang akhirnya menyebabkan dia jatuh dan tenggelam. Jemaat dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua alami hubungan pribadi dengan Tuhan semakin dalam, semakin teguh, semakin kuat. Dan seringkali Tuhan akan izinkan kau mengalami hal-hal yang luar biasa terjadi atas hidupmu. Dan ingat, ketika kau mengalami itu selalu ingatlah untuk selalu bersyukur dan menyaksikan atau memberikan kesaksian akan apa yang kau alami, supaya orang lain juga boleh mengenal Tuhan, orang lain juga boleh mengalami hubungan dengan Tuhan, dan orang lain pun bisa diselamatkan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Kalau saat ini mungkin saudara merasa bahwa hidupmu, aku ini gak jelas, aku mengalami banyak pergumulan, aku mengalami banyak masalah. Oh, rasanya gak mungkin bisa selesai, mungkin butuh waktu lama untuk bisa selesai. Engkau butuh hal yang supranatural. Engkau butuh untuk mengalami Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau membutuhkan Tuhan berperkara. Dan ketika Tuhan berperkara, seringkali yang terjadi bukan hal yang alami biasa, tapi yang supranatural. Keajaiban, mukjizat bisa terjadi atas hidupmu. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami belajar dari pengalaman seorang Petrus, seorang yang luar biasa. Satu-satunya murid-murid Yesus yang berjalan di atas air. Sungguh luar biasa, tetapi Tuhan pun menegur karena kebimbangannya, karena keraguannya, karena ketakutannya, sehingga dia tenggelam. Dan teguran Tuhan ini, bila teguran buat setiap kami, supaya jangan goyah karena keadaan, jangan menjadi bimbang karena kenyataan yang terjadi. Kami mau percaya Tuhan, apapun keadaan kami, kenyataan yang terjadi, karena Tuhan sanggup mengubah setiap keadaan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya, biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.